Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video Psikologi Abnormal. Di video ini, saya akan membahas tentang gangguan kecemasan umum atau Generalized Anxiety Disorder atau GAD. Saya akan mengangkat kasus nyata dari seorang yang bernama Phil dan menganalisisnya, memandangnya, membedahnya dari 4 pendekatan psikologi: psikoanalisis, behavioristik, kognitif, dan humanistik. Generalized Anxiety Disorder adalah kondisi di mana seseorang ini mengalami kekhawatiran berlebihan dan tidak realistis terhadap banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Gejala khasnya biasanya meliputi sulit tidur, ketegangan otot, mudah lelah, sulit konsentrasi, dan kemudian ada rasa cemas terus-menerus. Mari kita lihat kasus dari seorang pria berusia 67 tahun yang bernama Phil. Phil merasa sangat khawatir terhadap banyak hal, mulai dari kesehatan istrinya yang mengidap kanker, hingga hal kecil, seperti buku-buku di perpustakaannya. Beberapa gejala yang dialami oleh Phil adalah kecemasan kronis dan menyeluruh kepada banyak hal yang ada di dalam kehidupannya. Segala macam dia khawatirkan. Lalu yang kedua adalah gangguan tidur. Lalu ada ketegangan di beberapa daerah di otot Phil. Lalu kesulitan fokus. Meskipun Phil menyadari kecemasannya itu tidak normal, tidak proporsional, atau tidak sebagaimana harusnya, ia merasa tidak mampu mengendalikan perasaan tersebut. Sampai kemudian banyak memengaruhi sendi atau dimensi kehidupannya, mengganggu kehidupan Phil. Nah, kita akan analisis dari 4 sudut pandang psikologi. Pertama, dari sudut pandang psikoanalisis Sigmund Freud, kecemasan berasal dari konflik bawah sadar antara id, ego, dan superego. Kecemasan Phil ini bisa berasal dari konflik batin yang ditekan, yang tidak dilepaskan. Kekhawatiran kecil dari Phil ini adalah bentuk displacement dari kecemasan besar, seperti ketakutan kehilangan orang yang dicintainya. Kekhawatiran kecil yang Phil alami adalah turunan atau pelampiasan dari kecemasan besar yang dia punya karena istrinya mengidap kanker tadi. Lalu kemudian mekanisme pertahanan di dalam diri Phil ini biasanya adalah proyeksi dan regresi. Bahwa dia bisa menjelaskan perilakunya sebetulnya, memandang ke depan terlalu jauh sehingga kemudian menimbulkan kekhawatiran. Kalau misalkan menggunakan sudut pandang psikoanalisis ini memiliki kelebihan, yakni memahami dinamika emosional yang dalam dari diri Phil. Tapi kekurangannya adalah kurang praktis dan lagi-lagi tidak mudah dibuktikan karena melibatkan struktur bawah sadar, pikiran bawah sadar. Lalu yang kedua adalah dari behavioristik. Pendekatan ini melihat bahwa kecemasan adalah perilaku yang dipelajari, ada asal-usulnya, ada penyebabnya yang kemudian yang diikuti oleh Phil.
Phil mungkin melihat dari pengalaman bahwa kekhawatiran memberi rasa aman atau kontrol. Phil merasa bahwa dengan adanya kekhawatiran itu bisa mengantisipasi kebaikan. Lalu yang kedua adalah perilaku cemas yang diperkuat oleh reward negatif. Phil yang merasa khawatir itu, cemas tersebut, ya merasa menjadi lebih siap setelah adanya kekhawatiran. Nah, kemudian pendekatan atau intervensi yang bisa dilakukan melalui teknik desensitisasi sistematis atau terapi exposure ini adalah terapi yang bisa diterapkan kepada Phil secara bertahap, yang bisa diberikan kepada Phil untuk mempelajari bahwa ada hal yang lain yang bisa dilakukan oleh Phil daripada khawatir dan mencemaskan sesuatu atau hingga merusak aktivitas kehidupannya. Dari behavioristik ini punya kelebihan. Pertama adalah fokus pada perubahan perilaku nyata. Perilaku dari Phil ketika menggunakan behavioristik ini berubah secara nyata. Namun kemudian kekurangannya adalah tidak mempertimbangkan pikiran dan emosi. Lalu yang ketiga, dari sudut pandang kognitif. Menurut pendekatan kognitif, kecemasan berasal dari pola pikir yang tidak rasional. Phil mengalami distorsi atau gangguan kognitif seperti catastrophizing atau overgeneralization. Misalnya, dia berpikir, kalau saya lupa sesuatu, akibatnya akan fatal. Sehingga dia fokus pada kata lupa dan menggeneralisir semuanya sehingga merasa fatal ketika melakukan kehilafan atau lupa akan sesuatu. Nah, dari behavioristik ini ada terapi yang bisa dilakukan, cognitive behavioral therapy, yang dapat digunakan untuk mengenali dan mengganti pikiran yang tadinya tidak logis, ya, dapat diganti sehingga menjadi lebih rasional. Ya, kelebihan dari kognitif ini terbukti efektif dan berbasis bukti. Namun kekurangannya adalah memerlukan keterlibatan aktif kesadaran dari klien. Tidak bisa berjalan begitu saja. Lalu yang keempat, dari sudut pandang humanistik, Carl Rogers melihat bahwa kecemasan sebagai gangguan ini adalah akibat dari ketidaksesuaian antara konsep diri dan pengalaman. Phil mungkin merasa gagal sebagai suami karena tidak bisa mengendalikan segalanya. Dia merasa gagal karena merasa tidak bisa mengendalikan semuanya. Ya, terapi dari sudut pandang humanistik ini bisa dilakukan dengan poin, dengan orientasi untuk adanya atau terbentuknya penerimaan tanpa syarat dan empati. Phil tetap bisa sadar akan keadaan dirinya, melewati segala macam ujian, sehingga dia bisa melewati kehidupan sebagaimana mestinya tanpa banyak kecemasan. Nah, tujuan dari adanya pendekatan humanistik ini adalah membangun kesadaran bahwa nilai diri tidak bergantung pada kontrol total pada keadaan. Ya, humanistik ini punya kelebihan dapat membangun hubungan terapeutik yang suportif dan bermakna. Kekurangannya adalah tidak langsung
menangani gejala kecemasan yang berat karena terbatas. Nah, keempat pendekatan tersebut memberi pandangan berbeda bahwa psikoanalisis menggali konflik batin bawah sadar. Ya, konflik yang ada terjadi di dalam diri Phil ini bisa diangkat ke permukaan untuk diselesaikan. Lalu behavioristik, ya, yang fokus pada perilaku belajar dari lingkungan, ini bisa mengganti perilaku Phil yang banyak sekali melakukan kecemasan dari hal besar sampai hal kecil. Itu bisa diubah dengan melakukan pembiasaan secara bertahap sehingga perilaku Phil ini berubah. Lalu dari kognitif, dan mengoreksi distorsi pikiran yang tadinya tidak logis itu diarahkan agar lebih rasional. Lalu humanistik, ini pandangannya adalah untuk menumbuhkan penerimaan diri, penerimaan tanpa syarat, empati, dan cinta, sehingga kemudian Phil dapat lebih mengalir dalam kehidupannya dengan nyaman sebagaimana adanya. Dan pendekatan yang integratif yang diharapkan dapat menyatukan semua kebaikan dari masing-masing teori ini, ya, kekuatan-kekuatan yang ada di masing-masing teori ini sangat disarankan dalam menangani generalized anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasan kajian yang sudah kita bahas ini bermanfaat dan dapat membantu pemahaman kita tentang gangguan kecemasan dan bagaimana pendekatan psikologi dalam penggunaannya mengatasi gangguan kecemasan serta bagaimana menanganinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.